Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan hasil dari project based learning kami pada mata kuliah probabilita dan statistika. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari paling kiri. Perkenalkan, nama saya Cleopatra Velasitarus dengan NIM 1010-1233-0241. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fizuka Iza dari kelas TT 4707 dengan NIM 1010-1233-0399. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hafiz Safero dengan NIM 1010-123-00147. Dan saya yang terakhir Teguh Ahmad Hafiz Monak dengan NIM 1010-1233-0023. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Nah, yang pertama teman-teman, kami akan menjelaskan latar belakang kenapa kami mengerjakan ini. Latar belakangnya, statistika adalah ilmu yang mendukung analisis data dan pengambilan keputusan berbasis data dalam berbagai disiplin ilmu. Terdiri dari statistika deskriptif yang merangkum data dan melalui ukuran pemusatan mean, median atau modus, dan keragaman, rentang IQR, dan standar deviasi. Serta statistika interferensi yang digunakan untuk exploratory data analisis atau EDA. Untuk mengeksplorasi data menggunakan perhitungan statistika deskriptif dan visual seperti stimleaf dan boxplot, serta regresi linear sederhana untuk menguji hubungan antara Q12 dan Q13 dari data yang telah kita peroleh. Analisis ini bertujuan memberikan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian kita punya rumusan masalah di sini. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana distribusi data X dan Q12 Y berdasarkan ukuran pemusatan seperti mean, median, modus, dan variasi seperti rentang, IQR, dan standar deviasi. Yang kedua, apa hubungan antara variabel X dan Y menggunakan regresi linear? Yang ketiga, bagaimana visualisasi data menggunakan stem plot dan box plot dapat menunjukkan distribusi dan pencilan? Tujuannya adalah menganalisis ukuran pemusatan dan variasi data untuk menggambarkan distribusi alokasi waktu belajar Q12 dan nilai ujian Q13. Yang kedua adalah menggunakan regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian dan kekuatan hubungan keduanya. Yang ketiga, menyajikan visualisasi data seperti stem and leaf dan box plot untuk menggambarkan distribusi dan pencilan data. Sekarang kita akan masuk ke dalam dasar teori. Yang pertama adalah mean. Mean itu dihitung dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah banyak data. Di sini kita menghitung untuk mencari rata-ratanya. Ukuran ini banyak digunakan dalam statistik deskriptif karena memberikan gambaran umum tentang pusat distribusi data. Yang kedua ada median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data yang terurut, misalkan X1, X2 sampai Xn. Menunjukkan sampel yang disusun ke dalam urutan besaran yang meningkat. Maka median didefinisikan sebagai Xn plus 1 dibagi 2 untuk genap, dan Xn per 2 ada plus Xn tambah 1 bagi 2 per 2. Yang ketiga ada modus. Modus adalah kata dalam Perancis untuk mode. Modus bisa dibilang sebagai nilai yang paling sering muncul di dalam sebuah data. Yang terakhir ada kuartil. Kuartil itu adalah metode deskriptif dalam statistika yang digunakan untuk membagi data terurut menjadi 4 bagian dengan jumlah data yang sama pada setiap bagian. Kita di sini mencari ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada pengukuran central tendency. Di pengukuran central tendency ini ada dibagi menjadi 2, yaitu mid-range dan mid-hinge. Mid-range adalah rata-rata observasi terkecil dan terbesar dalam sekumpulan data. Jadi kita mengambil data yang paling kecil dan data paling besar lalu dibagi 2 untuk mencari mid-range-nya. Dan untuk mid-hinge adalah rata-rata kuartil pertama dan kuartil ketiga pada sekumpulan data. Dengan cara kita mencari Q1 dan Q3 lalu di plus lalu dibagi 2. Kemudian ada pengukuran variasi. Pengukuran variasi sendiri di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah range. Range itu kita adalah mencari perbedaan antara data paling besar dengan data paling kecil dengan rumus data paling besar dikurangi dengan data paling kecil. Yang kemudian ada IQR. IQR ini adalah rentang interkuartil yang mengukur sebaran tengah data, yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1 dengan rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Yang selanjutnya ada SEQR. SEQR adalah setengah dari nilai FQR yang telah kita peroleh, di mana Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Kemudian kita mendapatkan ada variasi. Variasi adalah rata-rata kuadrat, di mana perbedaan antara setiap observasi
dalam sekumpulan data dan mean dengan rumus S kuadrat sama dengan XI dikurang X bar kuadrat N dikurangi 1. Lalu standar deviasi adalah setengah dari akar dari si variasi yang tadi. Kemudian kita adalah stemplot, kita memiliki stemplot dan box plot. Stemplot dan box plot sendiri ini adalah memiliki fungsi untuk memvisualisasikan dari hasil data yang telah kita dapatkan tadi. Yang pertama adalah stemplot. Stemplot adalah diagram batang dan daun, merupakan cara yang terbaik untuk memperoleh tampilan visual yang informatif dari sekumpulan data. Di sini kita bisa menggunakan langkah-langkah. Yang pertama, membagi setiap bilangan menjadi 2 bagian, yaitu bagian-bagian batang dan daun. Contohnya misalnya kita punya angka 67, kita bisa menggunakan 6-nya sebagai batang dan 7-nya sebagai daun. Jadi dalam pembacaannya menjadi 6 batang dan 6 itu sebagai puluhan di bagian batang dan 7 itu sebagai satuan di bagian angka satuan. Jadi dibaca 67. Kemudian kita punya box plot. Box plot atau box whisker plot adalah tampilan grafis yang secara bersamaan menggambarkan beberapa fitur penting dari suatu set data, seperti pusat, sebaran, penyimpanan dari simetri, dan identifikasi observasi atau outlier yang tidak biasa. Langkah-langkah mencari box plot, kita bisa mencari di bagian QI-nya, yang seperti tadi yang ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian kita bisa mencari menggunakan IQR. Terus di sini ada one step dan two step dengan rumus untuk one step adalah 1,5 dikali IQR dan two step 3 dikali IQR. Terus di sini ada UOF, UIF, LOF, LIF. UOF sendiri adalah upper outer fence. Dia ada di bagian sebelah kanan, di mana dengan rumus Q3 plus 2 step untuk mencari di bagian extreme outlier. Kemudian di sini ada upper inner fence atau UIF, yaitu Q3 ditambah 1 step, di mana kita di situ untuk mencari mild outlier. Terus kemudian kita punya Q1 LOF dengan rumus Q1 dikurangin 2 step. Dan untuk mencari LIF yaitu Q1 dikurangi 1 step. Kemudian kita di sini ada regresi linear sederhana. Tujuan dari regresi ini adalah untuk mempelajari hubungan antara 2 atau lebih variabel yang tidak bersifat pasti. Pada bab ini kita memperluas hubungan linear di deterministik Y sama dengan A plus BX menjadi hubungan linear probabilistik ya, dan mengembangkan prosedur untuk menarik kesimpulan berdasarkan model tersebut dan menghitung ukuran kuantitatif seperti koefisien untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel tersebut saling terikat. Kemudian di sini kita ada hasil dan analisis. Di sini ada soal Q12 dan Q13. Yang pertama kita akan menghitung perhitungan dari Q12. Di sini udah ada data terurut dari Q12. Kemudian di sini kita cari pengukuran sentral tendensinya. Yang pertama kita cari min, di mana jumlah semua data dibagi dengan berapa banyak datanya. Jadi 2860 dibagi 40 didapatkan 71,5. Kemudian di sini ada modus yang sering muncul itu 80. Kemudian kita cari kuartil. Yang pertama kita cari kuartil pertama yang didapatkan 10,25. Kemudian interpolasinya didapatkan 70,8325. Kemudian di sini ada kuartil 2 yang didapatkan 20,5 dengan interpolasi 78,335. Kemudian di sini ada Q3 yang dimana didapat 30,75 dengan interpolasi 83,33. Kemudian kita mencari min range-nya yang dimana X besar ditambah X kecil dibagi 2 dengan yang didapatkan 46,665. Kemudian kita cari min hedge-nya yang Q1 plus Q3 dibagi 2 yang didapatkan 77,08125. Kemudian kita cari pengukuran variasi yang dimana range jumlah besar data dikurang jumlah kecil data yang didapatkan 93,3300. Kemudian kita cari IQR-nya di mana Q3 dikurang Q1 yang didapatkan 12,4975. Kemudian kita cari SQR-nya di mana Q3 dikurang Q1 per 2 yang didapatkan 6,24875. Kemudian di sini kita cari variasinya yang didapatkan 451,23 dengan standar deviasi yang dikuadratkan 21,24. Kemudian di sini stemplotnya. Stemplot dari Q12 di mana
Steam dan lift dibuat menggunakan steam berupa puluhan dan lift dengan desimal seperti 26,67, di mana steam 26 dan 67 desimal. Setelah kita menghitung data variasinya, kita akan menghitung box plot dan subplotnya. Sebelum kita membuat box plotnya, kita akan mencari IKR-nya dulu, yaitu Q3 kurang Q1, dan mendapatkan 12,4975. Begitu juga one step dan two stepnya, dan mendapatkan hasil 18,74625, dan two stepnya 37,4925. Setelah itu kita belum bisa juga membuat box plotnya, karena kita harus menghitung WOF, WIF, LOF dan liftnya. Dimana WOF kita harus rumusnya dengan Q3 plus 2 step, WIF Q3 plus 1 step, dan lift Q1 plus 2 step, LOF Q1 min 1 step. Dan mendapatkan hasilnya WOF 120,82, WIF-nya 102,08, LOF-nya 33,34, dan lift-nya 52,09. Dan setelah itu kita bisa membuat box plotnya di software seperti Microsoft Excel atau Python dan sejenisnya. Lalu kita seperti di layar ini, box plotnya yang sudah kami buat di software Microsoft Excel. Bisa lihat di sini ada WOF, WIF, Q3, Q2, Q1-nya, lift, LOF. Dan analisisnya, distribusi data median 77,3315 terletak mendekati pusat box, menunjukkan distribusi data relatif simetris. Rentang interkuartil atau IKR kecil 12,498, yang berarti data cukup terkonsentrasi. Ekstensi whisker yaitu 52,09 ke 102,0,8, menunjukkan bahwa data berada dalam rentang yang moderat tanpa outlier ekstrim. Data menunjukkan penyebaran yang terkonsentrasi di antara Q1 dan Q3 dengan sedikit penyimpanan distribusi data relatif simetris. Dengan median dekat pusat box plot tidak ada indikasi outlier ekstrim di luar dua langkah IKR. Perhatian dapat diberikan pada nilai mendekati batas dalam lift dan wave. Karena potensi mid outlier, maka berdasarkan dari box plot dan distribusi data tidak terdapat pencicilan baik mid maupun ekstrim, karena semua data berada dalam rentang lift dan wave, dan tidak ada titik data yang melampaui batas tersebut. Lanjut kita di perhitungan Q13, di mana sini sudah ada data terurut dari Q13. Kemudian kita akan ke pengukuran sentral tendensi, di mana min jumlah semua data dibagi berapa banyak datanya, yang didapatkan 30,63125. Kemudian di sini ada modusnya, yang sering muncul itu 0. Kemudian kita cari kuartil. Yang pertama, kuartil pertama didapatkan 10,25 dengan interpolasi 12,875. Kemudian Q2 yang didapatkan 20,5 dengan interpolasi 30,5. Kemudian Q3 yang didapatkan 30,75 dengan interpolasi 440625. Kemudian di sini ada min range-nya, di mana jumlah data besar ditambah jumlah data yang terkecil dibagi 2, yang didapatkan 41,75 dengan dan min range-nya Q1 ditambah Q3 per 2 yang didapatkan 28,46875. Di data yang Q13 di pengukuran referensi, kita mendapatkan range-nya 83,5 kurang 0 sama dengan 83, dengan rumusnya X large kurang X small, dan IKR-nya dengan rumus Q3 kurang Q1 mendapatkan nilai 31,1875. SUKR-nya Q3 kurang Q1 dibagi 2 dan mendapat hasil 15,59375, dan variansinya 519,34291. Oke, baik, kita akan di stempel Q13-nya kita mendapatkan hasil seperti di tabel berikut dengan penjelasan puluhan dan desimal dipisah. Begitu juga dengan namanya stem dan leaf, di mana stem adalah batang, leaf adalah daun. Kita bisa diibaratkan seperti daun ini.
stem adalah batang dan leaf adalah daun, di mana desimal ini adalah daunnya dan puluhan adalah batangnya itu sendiri, karena daun itu kan biasa kan memang terikat di batangnya kan, karena begitu juga dengan di tabel berikut kita bisa melihat contohnya di baris pertama puluhan 0, tapi di nolnya tidak ada desimal, jadi dilanjut dengan 000 karena ada 7 data nolnya, seperti di frekuensi ada 7 data. Dan oke, kita ambil contoh di baris di 25. Kenapa dia ada 0 dan 5? Karena data yang desimal yang memiliki puluhannya 25 ada dua, yaitu puluhan 25,0 dan 25,5. Baik, itu saja. Di data Q12 kita harus mencari terlebih dahulu wave, wove, loaf, dan leaf. Begitu juga dengan Q3, Q2, Q1. Dan caranya, rumusnya sudah sudah saya sampaikan di Q12 tadi, dan mendapatkan hasil data seperti di layar. Analisisnya, dari boxplot tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa boxplot tersebut tidak memiliki outlier karena tidak ada data yang melalui dari posisi wave dan leaf, bahkan wove dan log sekalipun, yang dimana x min sama dengan 0 dan x max 83,5. Selanjutnya yaitu D, regresi linear sederhana dengan XI yaitu Q12 dan YI adalah Q13, dan XI dikali YI atau Q12 dikali Q13, XI kuadrat atau Q12 dikuadratkan, YI kuadrat atau Q13 dikuadratkan, dengan total yaitu untuk XI atau Q12 nya adalah 2866,67, dan untuk YI nya yaitu 1225,25, dan untuk total XI dikali YI yaitu 87.384,97, dan untuk XI kuadratnya yaitu 223.244,2, dan untuk YI kuadratnya yaitu 57.785,31. Lanjut. Nah, regresi di sini kita mendapatkan dari rumus beta yaitu hasilnya minus 0,02238615. Dan untuk alfanya di sini setelah kita melakukan perhitungan kita mendapatkan hasil 32,34 sekian. Nah, untuk persamaan regresinya kita dapat melihat yaitu 32,34 sekian dikurangi dengan 0,023865x. Nah, slide selanjutnya yaitu prediksi. Untuk X itu kita mendapatkan hasil 31,70 sekian, dan untuk X yang kedua yaitu kita mendapatkan hasil 31,4 sekian. Untuk X yang ketiga yaitu kita mendapatkan hasil 31,227. Untuk X yang ketiga kita mendapatkan hasil yaitu 30,511 sekian. Lanjut, untuk koefisien korelasi setelah memasukkan ke rumus kita mendapatkan hasil yaitu minus 0,022366, ya, maka X sangat mempengaruhi Y karena mempunyai nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 atau bisa dibilang very weak. Lanjut, untuk grafik regresi linearnya kita dapat melihat di sini bahwasannya di mana Y itu terdapat di sebelah kiri dengan Q13 dan X adalah Q12 yang terdapat di bawah. Kita dapat melihat grafiknya pada slide. Nah, untuk kesimpulan daripada semuanya yaitu dari hasil perhitungan yang dapat kita simpulkan bahwa nilai kuis cenderung naik, di mana dapat kita lihat dari grafik bahwa perolehan rata-rata kuis 12 dan kuis 13 berbeda. Meskipun perolehan rata-rata kuis 12 dan 13 menunjukkan variasi yang merata, analisis regresi menunjukkan bahwa Q12 memiliki pengaruh yang cukup lemah terhadap Q13. Hal ini menandakan bahwa faktor lain mungkin lebih memengaruhi nilai ujian dibandingkan dengan waktu belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 2 izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.